Halo pejuang UTBK, jumpa lagi bersama aku, Kak Yuni, sebagai tutor matematika saintek kalian. Nah, buat pejuang UTBK, sebelum kita ke pembahasan di video kali ini, Kakak ingatkan untuk nonton video-video lainnya ya. Kali ini, Kakak bakal bahas materi trigonometri. Nah, pada trigonometri ini, kalian harus menguasai konsep-konsep berikut ini. Nah, teman-teman semua, kita kasih gambaran mengenai sudut ya, seperti gambar segitiga di samping. Nah, ada yang namanya A, yaitu panjang sisi di hadapan sudut alfa. Kemudian ada B, yaitu panjang sisi di hadapan beta. Kemudian ada C, yaitu panjang sisi di hadapan sudut gamma. Nah, panjang sisi sebuah segitiga siku-siku ini mempunyai hubungan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, kemudian ada juga besar sudut dalam segitiga, yaitu ketika alfa ditambah beta dan ditambah gamma, hasilnya itu sama dengan 180 derajat. Nah, kalau lihat dari segitiga yang tadi, sin beta itu adalah depan per miring, yaitu sama dengan B per C. Selanjutnya ada cos beta, yaitu samping per miring atau A per C. Kemudian ada tangen beta. Tangen beta itu rumusnya depan per samping, yaitu B per A. Kemudian ada kotangen beta, yaitu rumusnya samping per depan atau A per B. Selanjutnya ada sekan beta, yaitu miring per samping. Kita tuliskan jadi C per A. Selanjutnya ada kosekan beta, yaitu miring per depan, sama dengan C per B. Nah, kemudian ada hubungannya nih dengan rumus perbandingan berikut. Kotangen beta itu sama dengan 1 per tangen beta. Sedangkan untuk sekan beta adalah 1 per cos beta. Dan untuk kosek beta sama dengan 1 per sin beta. Nah, yang selanjutnya kita harus tahu mengenai konsep kuadran. Nah, ada gambar berikut. Ada untuk kuadran 1 itu, yaitu absisnya positif, ordinatnya juga positif. Maka sin kostannya juga positif. Nah, untuk di kuadran 2, absisnya negatif, ordinatnya positif. Maka sin alfa, cos alfa, tan alfanya itu, kalau sinnya itu positif, cosnya itu negatif, tannya negatif. Nah, ini untuk gambarnya ya. Ada untuk kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Untuk kuadran 1 semua positif, untuk kuadran 2 sin kosek yang positif, kuadran 3 tangen dan kotangen positif, dan kuadran 4 cos dan kosekan positif. Gitu. Nah, untuk rumus-rumusnya seperti apa nih? Untuk rumus di kuadran 1, ada yang tahu? Nah, kan di kuadran 1 itu 0 derajat sampai 90 derajat ya. Nah, maka hubungannya di rumus kuadran 1 ini sebagai berikut. Untuk sin, cos, dan tangannya ya. Oke, untuk rumus di kuadran kedua, ada 2 nih yang ada ditampilkan di gambar berikut ini. Nah, ada sin, cos tangannya jika berhubungan dengan 90 derajat dan jika berhubungan dengan 180 derajat. Karena kan kuadran kedua itu 90 sampai 180 derajat. Nah, silakan dicatat ya untuk rumus di kuadran kedua. Oke, next ada rumus di kuadran ketiga. Nah, kalau di rumus di kuadran ketiga ini hubungannya dengan sudut di kuadran ketiga itu berapa sampai berapa? Iya, di antara 180 sampai 270. Berarti hubungannya sebagai
berikut. Ada untuk sin, cos, tangen, kalau dengan hubungannya 270 derajat, dan untuk 180 derajat. Nah, ini ya, silakan dicatat. Lanjut, untuk kuadran keempat, nah, kalau kuadran keempat ini sudutnya berapa? Ya, di antara 270 sampai 360 derajat. Nah, ini untuk rumusnya. Ada untuk sin, cos, dan tangen. Gitu. Nah, di sini ya, bisa dicatat. Oke. Nah, kemudian kalau untuk rumus sudut negatif gimana, Kak? Nah, Kakak punya rumus sebagai berikut ya. Silahkan konsepnya diingat, yaitu sin negatif alfa sama dengan negatif sin alfa. Kemudian untuk cos, cos negatif alfa sama dengan cos alfa. Dan selanjutnya untuk tangen negatif alfa sama dengan negatif tangen alfa. Ih, Kak, banyak banget sih rumusnya. Ya, emang banyak ya untuk trigonometri ini. Tapi kalau teman-teman tahu konsepnya, bisa kok untuk mengerjakannya. Oke, next ada rumus sudut lebih dari 360 derajat. Kan kalau tadi kuadran 1, 2, 3, 4 kalau dijumlahin 360. Terus kalau lebih dari 360 gimana dong, Kak? Nah, ada rumusnya. Yaitu sebagai berikut. Sin dalam kurung K dikali 360 ditambah alfa sama dengan sin alfa. K-nya itu konstanta ya. Kemudian ada cos K kali 360 ditambah alfa sama dengan cos alfa. Dan yang terakhir, tangen K kali 360 ditambah alfa adalah tan alfa. Gitu. Nah, selanjutnya kita harus tahu identitas dari trigonometri. Nih, ini juga ada banyak nih. Nah, beberapa di antaranya Kakak sudah rangkumkan, ini dia. Untuk sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, nanti tinggal kalau sin kuadrat X gimana, cos kuadrat X gimana, yaitu tinggal dipindah ruas aja ya, gampang ya. Kemudian untuk tangen, tangen itu 1 ditambah tangen kuadrat X sama dengan sekan kuadrat X. Nanti kalau misalkan mau nyari sekan, tinggal dipindah ruas aja, kayak gambar di sini ya. Nah, silakan dicatat. Dan yang ketiga, yaitu untuk kotangen. 1 ditambah kotangen kuadrat X sama dengan kosekan kuadrat X. Nah, kalau nyari kosekan, pindah ruas ya, kotangennya pindah. Kemudian dapatlah kotangennya, itu kotangen kuadrat X sama dengan kosekan kuadrat X dikurangi 1. Nah, selanjutnya ada rumus jumlah dan selisih dua sudut pada trigonometri adalah yang pertama, sin A plus B sama dengan sin A dikali cos beta, atau B, maaf, ditambah sin B dikali cos A. Kemudian untuk selisihnya, berarti sin A dikurangi B sama dengan sin A dikali cos B dikurangi sin B kali cos A. Kemudian untuk cos A plus B sama dengan cos A dikali cos B dikurangi sin A sin B. Dan untuk cos A dikurangi B sama dengan cos A dikali cos B ditambah sin A dikali sin A. Kemudian untuk tangen, tangen A plus B sama dengan tan A tambah tan B per 1 dikurangi tan A kali tan B. Dan yang terakhir ada tan A dikurangi B sama dengan tan A dikurangi tan B, 1 ditambah tan A dan tan B. Gitu ya untuk konsep trigonometri yang kalian harus pahami. Nah, nanti silahkan kalian catat konsep-konsepnya, lalu untuk menerapkannya, kalian harus lakukan contoh soal yang akan kakak berikan. Oke, kita punya soal untuk trigonometri. Jika sin alfa ditambah sin beta sama dengan 2 akar A, dan cos alfa ditambah cos beta sama dengan 2 akar B, maka cos A plus beta sama dengan
Kita pakai rumus dasar kosinus ya. Di sini kita tulis cos A negatif B itu sama dengan cos apa? Cos A, cos B ditambah sin A, sin B. Itu. Yang kedua, kita punya modal cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X sama dengan 1. Pokoknya kita cari yang mana nih yang kira-kira bakal kita gunakan di identitas ini. Nah, kita punya modal ini. Kenapa ini? Karena di sini kan pertanyaannya ini. Gitu. Kita langsung saja masuk ke sini modalnya. Nah, kita kuadratkan aja lah langsung. Sin alfa ditambah sin beta kuadratkan. Gitu ya. Sama dengan, ini berarti dikuadratkan juga. 2 akar A dikuadratkan. Hasilnya adalah sin kuadrat alfa ditambah sin kuadrat beta. Ini kayak kuadrat biasa aja. Ditambah 2 sin alfa sin beta sama dengan sini. Dikuadratkan kan 2 dikuadratkan 2. Akar A dikuadratkan ya A, berarti 4A. Yang selanjutnya ini cos. Si cos alfa, cos beta dikuadratkan juga. Maka 2 akar B-nya juga dikuadratkan. Maka hasilnya cos kuadrat alfa ditambah cos kuadrat beta ditambah 2 cos alfa ditambah cos beta sama dengan 4B. Nah, dari sini kita jumlahkan. Kenapa dijumlahkan? Biar muncul sini nih. Oke. Berarti kita tulis di sini sin kuadrat alfa sama cos kuadrat alfa lagi. Berarti sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa. Yang sebelahnya sin kuadrat beta ditambah cos kuadrat beta sama dengan, enggak sama dengan ini nih, 2-nya juga ikut ya. Berarti di sini ditambah 2, 2-nya keluarin. Oke, berarti sin alfa sin beta ditambah cos alfa cos beta. Udah sama dengan berapa? 4A ditambah 4B. Oke, di sini kita rubah jadi 1 ditambah 1 ditambah 2 gitu ya. Nah, ini ada ini. Bisa dirubah nih. Jadi apa? 2 cos alfa kurang beta. Tulis lagi 4A plus 4B. Oke, di sini tambahin. Tambahin jadi 2 ditambah 2 cos alfa kurangi beta sama dengan 4. Gini aja lah ya. Nah, gitu. Terus ini semuanya dibagi 2. Gitu ya. Dibagi 2 berarti cos alfa dikurangi beta. Kan ini bisa ditulis 2 gitu ya. Sama dengan 4A plus B. Itu kan. Ini dibagi 2, 2. Ini dibagi 2 habis. Berarti sisanya ini. Cos alfa dikurangi beta sama dengan 2A. Nah, di sini ada salah. Ini bukan fungsi biasa ya. Nggak boleh kayak gini. Bukan fungsi biasa, jadi tidak boleh kayak gini. Ini trigonometri. Berarti di sini masih ada 2. Nah, 2 di sini yang boleh pindah. Sini 4, gitu ya. Baru di sini ada
2 cos alfa kurangi beta. Nah, yang tadi itu nggak bisa karena dia sama trigono ya. Kalau ini baru boleh difaktorkan karena ini bilangan biasa. Berarti di sini keluarinnya 2 aja lah. Kan di sini tuh 4A, kita tulis biasa aja ya. 4A ditambah 4B gitu ya. Berarti keluarin 2, sisanya 2A ditambah 2B dikurangi 2. Nah, maka hasilnya untuk cos alfa dikurangi beta sama dengan 2A. Di sini salah lagi. Ini kan 2 dibagi 2, 1. Berarti hasilnya 2A ditambah 2B kurang dari 1. Gitu ya untuk jawaban soal yang tadi. Nah, itulah penjelasan dan contoh soal tentang trigonometri. Semoga penjelasan tadi dapat dipahami dengan baik ya. Jangan lupa untuk like dan komen di bawah. Sampai jumpa!